Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah masih memberi kita kesehatan sampai pada detik ini, dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Sylvia kami selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Banking dan Corporate Engineering. Baiklah, perkenalkan nama saya Hendrik Panis Manurung dengan NIM J1A11878. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT tentang pengaruh penggunaan tepung pisang pada kue lapis dan bolu. Adapun judul jurnal yang akan saya bahas yaitu tepung pisang matang sebagai sumber antioksidan pada kue lapis dan spons. Formulasi dan atribut kue bebas gluten ditingkatkan dengan tepung pisang hijau, dan yang terakhir, tepung yang divaksinasi secara mekanis diisolasi dengan pisang hijau atau M. Capandisi Partnalika sebagai alat untuk meningkatkan serat pangan dan bioaktivitas fitokimia kue lapis dan bolu. Lanjut pada latar belakang, buah yang didapat dari pohon pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Produksi global pisang pada tahun 2014 adalah 10,4 kali 107 ton, karena di negara-negara produsen hilangnya sebagai dari hasil panen tahunan adalah hal biasa, atau sekitar 1/5 dari semua pisang yang dipanen menjadi pemusnahan, karena kurangnya infrastruktur yang memadai dan pemasaran yang buruk. Dalam campuran bebas gluten, pisang hijau atau green banana memiliki kandungan pati yaitu 61-76 gram per 100 gram, dengan 57% sebagai pati resisten dan kaya kalium fosfor, vitamin E, B-karoten, dan komponen lainnya seperti polifenol. Pemicu penggunaan tepung pisang secara industri dapat didasarkan pada sifat nutrisinya. Khususnya, tepung pisang mengandung sebagian kecil dari serat makanan hingga 15%, terutama terdiri dari pektin, fraksi, dan selulosa, lignin, dan hemilulosa. Di antara makanan, juga pati pisang mentah asli dikenal tahan terhadap serangan enzim pencernaan. Dengan in vivo hasil menunjukkan bahwa 75-84% dari butiran pati yang tertelan mencapai aluminium terminal. Adapun tujuan dari jurnal yang akan saya bahas yaitu jurnal 1 untuk mempelajari pengaruh tepung pisang matang sebagai pengganti sukrosa pada kue lapis dan bolu. Yang kedua, untuk mempelajari lapisan dan kue bolu yang diformulasikan dengan tepung pisang hijau dan untuk menentukan proporsi substitusi terbaik untuk mencapai produksi dengan nutrisi yang lebih baik dan tekstur dan karakteristik sensori yang dapat diterima. Jurnal ketiga, untuk mempelajari pengaruh penggantian tepung terigu dan warna hijau tepung pisang dengan ukuran partikel yang berbeda pada nutrisi, fisik, dan sifat sensorik lainnya. Pembahasan jurnal 1. Pisang yang matang mengandung serat dan senyawa polifenol dalam jumlah yang cukup banyak serta kandungan gula sederhana yang tinggi, yaitu 61,6 gram per 100 gram, sehingga cocok untuk pengganti sukrosa pada produk bakery. Jika dilihat dari segi adonannya, dimasukkannya tepung pisang yang matang umumnya menyebabkan peningkatan konsistensi adonan yang menghambat pengembangan kue. Jika dilihat dari sifat fisiknya, bisa kita perhatikan bersama-sama pada gambar. Kalau gambar A ini adalah gambar kue bolu dan gambar B ini adalah gambar kue lapis. Tentunya ada perbedaan setelah penambahan tepung pisang pada kedua kue tersebut. Nah, pengaruh penambahan tepung pisang menghasilkan volume spesifik yang sedikit lebih rendah karena gula yang dimiliki oleh tepung pisang belum cukup, dan juga seperti yang diketahui, sukrosa bisa mendapatkan volume yang sesuai dan memainkan peran penting dalam menunda gelatinisasi pati, memungkinkan ekspansi yang lebih besar selama pemasakan dan kekerasan yang lebih tinggi. Efek ini diminimalkan pada kue lapis, di mana perbedaan volume hanya terlihat dengan tingkat penggantian yang lebih tinggi, volume yang lebih rendah, dan kekerasan yang lebih tinggi, berkontribusi pada penurunan akseptabilitas yang diamati dalam uji sensorik. Lalu, pada atribut fisiknya, pemasukan tepung pisang secara signifikan meningkatkan nutrisi pada kue.
membawa peningkatan pada serat makanan karena pada pisang matang itu sendiri sudah mengandung serat yang mencakup pektin, selulosa, lignin, dan hemiselulosa biasanya ditemukan dalam tepung pisang. Begitu juga dengan polifenol dan kapasitas antioksidan, hingga peningkatan kinerja kapasitas antioksidan hingga 3 kali lipat. Lanjut pada jurnal kedua, tepung pisang hijau meningkatkan densitas pada adonan kue lapis, sedangkan pada adonan kue bolu kepadatannya menurun. Penguat dipengaruhi oleh peningkatan sifat aliran, perilaku viskoelastik, dan penurunan sifat distrokopik. Analisis termal dan bahan adonan menentukan gelatinisasi pati bersial dari pati, yang bersama dengan sifat reologi mempengaruhi parameter tekstur kue. Pada kue lapis, diktroskopi menurun dengan peningkatan substitusi dengan tepung pisang hijau. Mungkin disebabkan oleh pengemasan yang lebih besar dari padatan di dalam matriks adonan. Lalu, penggunaan dengan tepung pisang hijau menyebabkan peningkatan diktroskopi. Oleh karena itu, dalam substitusi adonan, kue bolu dengan tepung pisang hijau, partikel akan lebih mudah diselaraskan dan interaksinya akan pecah di bawah pengaruh aliran geser. Dengan cara yang sama, pada adonan kue bolu, penambahan tepung pisang hijau meningkatkan konsistensi. Peningkatan konsistensi ini disebabkan oleh daya serap air yang semakin tinggi. Dari segi karakteristiknya, kedua kue dengan menggunakan tepung pisang hijau dapat meningkatkan kandungan serat pada kue dan kandungan kalium kue, karena kandungan yang tinggi dalam mineral ini. Kontribusi kalium oleh tepung pisang hijau dalam produk-produk ini penting karena makanan bebas gluten rendah mineral. Lalu kita lihat dari segi teksturnya, bisa kita lihat bersama-sama adanya perubahan warna ya. Kita lihat dari sembulannya bisa aromanya warna putih, lalu setelah ditambahkan tepung pisang ini bisa menjadi agak adanya penggelapan warna. Nah, kekerasan remah pada lapisan dan kue meningkat karena konsekuensi dari penurunan gelatinisasi. Dan tepung pisang hijau, jumlah gula yang lebih besar dalam tepung pisang hijau akan terjadi reaksi Maillard dan karamelisasi dan terjadinya adanya penggelapan pada warnanya. Nah, penggelapan pada warna yang dimaksud bisa kita lihat pada gambar ini. Lalu dari segi sensorisnya, menurut hasil, penggunaan tepung pisang hijau dalam kue lapis dapat dilakukan tidak terlalu mempengaruhi parameter sensoris. Sedangkan pada kue bolu, hal itu meningkatkan parameter sensorik utama. Lanjut pada pembahasan jurnal ketiga. Dari segi adonannya, tepung pisang menimbulkan pengurangan kepadatan adonan untuk kue lapis dan kue bolu, terutama untuk kue lapis berikutnya. Ini bisa karena penyatuan udara yang lebih baik ke dalam adonan atau pecahnya gelembung sebagai hasil interaksi dengan sisa bahan dalam kue. Lalu dari segi karakteristiknya, pengaruh fraksi tepung pisang yang berbeda dikondisikan pada jenis kuenya. Volume spesifik kue lapis hampir tidak dimodifikasi dengan dimasuknya tepung pisang. Sebaliknya, penggabungan pisang hijau menunjukkan efek negatif yang jelas pada volume spesifik bolu yang sangat berkurang saat meningkatkan ukuran partikel tepung pisang dan tingkat penggantian. Hal itu sendiri dipengaruhi oleh udara yang tercampur selama pencampuran, tetapi juga perbedaan retensi dan pemuaian udara selama proses pemanggangan. Lalu dari segi sensorisnya juga, pengaruh warna kerak seharusnya dapat dijelaskan dengan adanya kandungan gula yang lebih tinggi dalam tepung pisang, seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Adapun bagian dalam kuenya, yaitu remah, yang tidak melebihi 100 derajat Celcius, selama pemanggangan terjadi reaksi Maillard dan karamelisasi tidak terjadi. Dan perbedaan warna dapat dikaitkan dengan perbedaan warna tepung. Dari segi nutrisinya, baik kue lapis maupun kue bolu menunjukkan peningkatan kandungan tahan makanan dengan penggantian tepung pisang hijau. Tepung pisang hijau menghasilkan peningkatan 5 kali, memiliki kapasitas antioksidan yang tertinggi, kaya akan polifenol seperti antosianin dan prosmatosinidin, senyawa fenolik, dalam arti konsumsi kue yang diganti dalam tepung pisang hijau dapat memberikan efek yang lebih menguntungkan bagi kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kegunaan tepung pisang dapat meningkatkan sifat gizi kue sehingga terjadi penurunan jumlah total gula.
dan peningkatan senyawa fenolik dibandingkan dengan kontrol, dan meningkatkan kandungan fenolik senyawa dan kapasitas antioksidan kue, terutama kue bolu. Substitusi tepung pisang mengubah secara signifikan sifat rheologi dan terpal dari bahan pengisi, kandungan serat makanan dan kalium, serta parameter tekstur dan sensorik dari kue lapis dan bolu. Pada kue bolu, penambahan tepung pisang hijau meningkatkan sifat adonan dan semua atribut sensorik dan juga mendapatkan produk bebas gluten dengan kualitas yang dapat diterima. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.